Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang asbabun nuzul, kandungan dan isi ataupun kaitannya dengan ekonomi dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci umat muslim, yang di dalamnya memuat kaidah-kaidah agama, ajaran-ajaran agama, guna berkehidupan yang baik, yang diterima di masyarakat maupun di mata Allah. Di dalamnya banyak sekali ketentuan-ketentuan, batasan-batasan guna berperilaku dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah. Salah satunya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini pada ayat 105 ini, asbabun nuzulnya tidak secara langsung atau tidak secara gamblang, secara rinci menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Namun pada sebuah riwayat bahwasanya ayat ini turun, ini hanya menjelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 102, di mana dikisahkan bahwa pada ayat ini ada 5 orang muslim, yaitu Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak ikut berperang. Lalu mereka merenung dan menyesal. Kemudian mereka merasa bahwa mereka hanya berdiam diri, mereka hanya berteduh bersama orang-orang wanita, yang sedangkan orang mukmin dan juga Rasulullah berjihad untuk memerangi kaum murtad. Kemudian mereka bersumpah bahwa mereka akan mengikat dirinya di sebuah tiang yang dimana mereka tidak akan melepaskannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan. Kemudian ketika Rasulullah dan kaum mukminin sudah kembali, kemudian Rasul bertemu dengan mereka, lalu menanyakan kepada salah satu dari mereka ataupun dari penduduk sekitar dengan pertanyaan, siapa mereka? Kemudian seorang tersebut menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan juga kawan-kawannya yang lainnya, 4 orang lainnya yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Karena itu mereka bersumpah untuk mengikat dirinya dan tidak akan melepaskannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak akan melepaskan ikatan mereka sebelum Allah memerintahkan aku untuk melepaskannya. Kemudian Rasulullah meninggalkan mereka. Nah, dari sini dikatakan bahwa ayat 105 ini tidak menerangkan secara gamblang atau tidak menjelaskan secara rinci sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian untuk isi atau kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan, yang pertama, beramal dan bekerja. Setiap orang butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Mereka perlu berusaha, berikhtiar untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi perekonomiannya, untuk menyambung hidupnya ke depan. Mereka berusaha, berikhtiar, mencari kesana kesini sesuap rezeki yang mereka terus kumpulkan, yang sebagiannya diberikan untuk beramal. Kemudian yang kedua, yaitu Allah melihat amal dan pekerjaan seseorang. Allah selalu melihat hamba-hambanya, apa yang mereka lakukan, baik itu perbuatan buruk, perbuatan baik, berikhtiar, tidak berusaha, atau lain sebagainya. Allah selalu memperhatikan hamba-hambanya. Allah selalu menolong hamba-hambanya yang mau berikhtiar dengan baik, mampu berikhtiar dengan selalu mengingat Allah. Mereka sama saja dengan berjihad untuk
dirinya sendiri dan untuk Allah. Kemudian kandungan yang ketiga yaitu seluruh amal ataupun pekerjaan ataupun perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhir. Karena Allah selalu mencatat apa yang kita lakukan dengan amal baik dan amal buruk, yang di kemudian hari atau di yaumul akhir nanti akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dia lakukan. Apakah di dunia dia selalu melakukan kebaikan atau justru selalu melakukan keburukan, yang dimana mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Untuk itu, marilah kita sama-sama berikhtiar, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan tetap berada di jalan Allah. Kemudian kaitannya dari Quran surat At-Taubah ayat 105 ini dengan perekonomian. Yang pertama, perekonomian itu didasarkan pada hukum Allah dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, di mana bahwasanya setiap perekonomian itu dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut melakukannya dengan sangat hati-hati, dengan melihat hukum-hukum Allah, dengan melihat ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di mana mereka harus memperhatikan khalayak umum atau masyarakat dan juga hukum-hukum Allah. Untuk itu mereka harus bertindak dan juga memposisikan diri mereka dengan baik sebagai seorang pemimpin di suatu perekonomian ataupun menjalankan roda perekonomian tersebut. Kemudian kaitannya yang kedua yaitu ketika melakukan roda perekonomian, janganlah sekali-kali melakukan riba, kartel, maisir dan juga lain sebagainya, karena hal-hal tersebut merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan dosa besar, di mana Allah melaknat, Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan hal tersebut. Untuk itu seorang pelaku ekonomi ataupun seorang yang melakukan kegiatan ekonomi harus benar-benar memperhatikan apa yang dia lakukan agar tetap berada pada batasan yang Allah berikan supaya mendapat ridho yang lebih baik dan mendapatkan rezeki yang halal dan juga berkah. Kemudian kaitannya yang terakhir adalah semua perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap pelaku ekonomi, setiap seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi, melakukan roda perekonomian, dia harus mampu menjalankan perekonomian tersebut dengan syariat Islam, dengan batasan-batasan yang Allah berikan, supaya dia mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik dan mampu mendapatkan amal yang baik dari perekonomian yang ia jalankan, dari perbuatan yang ia lakukan, supaya dia mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan rezeki yang halal, supaya dia dapat menyambung hidupnya semakin baik dan rezeki yang didapatkan itu berkah sehingga hidupnya semakin berkah dan semakin baik. Untuk itu semua perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Marilah sama-sama untuk berbuat baik, melakukan kegiatan apapun bentuknya, baik dalam bidang ekonomi maupun lain sebagainya, dengan memperhatikan syariat-syariat Islam supaya kita tetap pada bimbingan Allah dan mendapatkan hidup yang berkah. Demikianlah tadi sedikit penjelasan ataupun keterangan mengenai Quran surat At-Taubah, di mana asbabun nuzulnya, kandungan atau isi, dan juga kaitannya dengan ekonomi. Bila terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang saya tidak sengaja apapun sengaja, ini sifatnya hanya untuk belajar. Bila ada salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.